Shalom, selamat pagi jemaat IBC. Apa kabar? Jumpa lagi di acara Embun Surgawi. Pada pagi hari ini Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan. Sebelum dari itu, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan bagi kami. Pada pagi hari ini kami sudah bangun dengan keadaan tubuh yang sehat. Kami akan memulai aktivitas kami, pimpin kami, sertai kami, lindungi kami sepanjang hari ini dengan seluruh tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kami lakukan. Puji-pujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, ada sebuah cerita, ada dua pulau. Nah, pulau yang satu, yang sebelah ini, sebelah kanan, itu ada manusia, isinya adalah banyak orang di sana. Ada manusia, ada kehidupan di sana. Nah, pulau yang satu ada binatang buas. Semua binatang buas itu ada di pulau tersebut. Nah, suatu ketika ada seorang pelaut yang nyasar dan keluar di salah satu pulau. Pulau yang ada manusianya. Begitu dia ada di pulau itu, dia bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitar situ. Warga yang ada di sekitar pulau itu, kok sepi sekali di pulau ini? Tidak ada raja di pulau ini. Lalu kemudian semua atau orang-orang yang ada di pulau itu berkata kepada dia, dulunya ada raja, tapi rajanya sudah mati dimakan binatang buas. Lalu kemudian orang ini bertanya lagi, maksudnya raja dimakan binatang buas itu seperti apa? Nah, lalu warga ini menceritakan kepada orang ini, ada aturan main di tempat ini. Seorang raja, dia hanya dikasih kuasa untuk memimpin warga di situ, masyarakat di situ selama 7 tahun. Lebih dari 7 tahun dia harus pindah ke pulau yang sebelah, pulau yang ada binatang buas itu. Lalu kemudian orang ini berpikir. Ketika dia berpikir, ada warga itu bertanya lagi kepada orang tersebut, apakah kamu mau menjadi raja buat kami? Tapi aturannya seperti yang tadi, hanya 7 tahun, setelah 7 tahun pindah ke tempat yang sebelah. Lalu kemudian orang ini meminta waktu, kasih kesempatan kepada saya untuk berpikir. 2 hari kemudian dia lalu berkata kepada orang-orang itu, saya mau bersedia menjadi raja, dengan catatan semua yang saya perintahkan harus dituruti. Dan masyarakat bilang, apapun yang kamu perintahkan kami akan turuti. Mutlak. Dia bilang mutlak. Warga bilang mutlak. Ketika kamu menjadi raja, apapun yang kamu perintahkan kami akan mengikuti. Itu kan wewenang raja. Silahkan mau apapun, silahkan. Lalu kemudian raja ini menerima tawaran itu untuk menjadi raja. Dia menjadi raja. Aturan yang pertama dia lakukan adalah, yang pertama, dia perintahkan, ketika dia memimpin, dia perintahkan semua tentara yang ada di pulau itu bunuh semua binatang buas yang ada di pulau sebelah. Itu perintah pertama. Perintah yang kedua, bangunkan istana yang paling mewah, paling megah di pulau yang sebelah. Perintah yang ketiga, sediakan pekerja atau semua pengrajin terbaik di istana itu, sehingga ketika dia akan selesai masa jabatannya, dia mau pindah ke tempat ini, pulau yang sebelah, pulau yang tadinya diisi oleh seluruh binatang buas. Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah cerita yang sangat menarik. Kadang-kadang kita berpikir, ya lucu juga ya, tapi orang ini adalah orang yang pintar. Bapak Ibu Saudara, dia pintar. Dia tahu bahwa suatu saat dia akan pindah ke sana. Nah, kita sebagai orang percaya seharusnya kita memakai prinsip seperti itu. Kita harus pintar dalam berpikir.
bahwa suatu saat kita tidak selamanya akan di dunia ini. Suatu saat kita akan menjadi almarhum. Suatu saat kita akan kembali ke surga. Nah, persiapan apa yang harus kita lakukan ketika nanti kita akan kembali ke sana? Satu hal bagi kita orang percaya, kita punya Tuhan Yesus. Oleh karena itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara, ayo, jangan tunggu lama-lama, jangan habiskan waktu untuk mencari uang, mencari segala-galanya di dunia ini. Khususkan waktu untuk Tuhan, karena suatu saat kita akan kembali ke sana. Oleh karena itu, persiapkanlah semua itu dengan baik. Percaya bahwa kita ada Tuhan Yesus yang sanggup untuk menolong kita, membawa kita ke tempat yang sebelah. Dan ketika kita ada di tempat sebelah, kita hidup dengan damai, karena kita hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Haleluya. Amin.